mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Mohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, kaum mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu dan tempat kembali kamu. Jadi Allah mengetahui tempat usaha kamu dan Allah juga mengetahui tentang tempat kembali kamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya ketika membawakan ayat ini kata beliau apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari di Sahih Bukhari di juz yang pertama di Kitabul Ilmi, kata beliau fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dari kalimat apa? Fa'lam, ketahuilah. Dimulai dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kita harus belajar ilmu syar'i. Dan salaf itu ihtimam dengan ilmu, tidak sebagaimana ahlul bid'ah, tidak sebagaimana hizbiyyin dan harakiyin, tidak menganjurkan orang untuk menuntut ilmu. Dianjurkan mereka untuk berbuat, dianjurkan mereka untuk berdakwah tanpa ilmu. Bagaimana mereka berdakwah mengajak orang tanpa ilmu? Tidak boleh. Disuruh mereka dibina untuk jadi dai. Dibina mereka untuk jadi mubalik, tapi nggak diberikan ilmu yang mapan, yang cukup, nggak mungkin. Ilmu itu lama waktunya. Sekarang orang dikadar untuk jadi khatib, kan banyak sekarang kadar khatib, seminggu 10 hari, dapat apa 10 hari? Nabi saja 23 tahun, Rasulullah berapa? 23 tahun turun wahyu. Ini 10 hari dikadar supaya jadi khatib, 10 hari jadi dai, 10 hari supaya menjadi angkatan mujahid. Bagaimana? Ilmu lebih dahulu. Nggak mungkin orang bisa berdakwah tanpa ilmu. Nggak mungkin dia mengajak umat tanpa ilmu. Bagaimana dia khutbah mengajak umat, menyampaikan ilmu kepada umat kalau dia sendiri tidak berilmu? Nggak mungkin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 108, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi berdakwah dengan apa? Dengan ilmu. Mengajak manusia dengan apa? Dengan ilmu. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu, dasarnya ilmu. Nggak mungkin bisa orang berdakwah tanpa ilmu. Makanya saya ingatkan juga kepada para dai, para ustadz, para khatib, khutbah, ilmu. Antum belajar untuk ilmu. Dan terutama kepada para dai, para ustadz, minimal antum baca 4 jam sehari, minimal 4 jam. Bagaimana antum dakwah? Antum nggak pernah baca. Sampai Sahih Bukhari juga nggak pernah baca. Muslim nggak pernah baca. Bagaimana mau jadi dai? Bahkan tafsir juga nggak pernah dibaca. Yang dibaca oleh para dai apa sekarang ini? Majalah, koran. Ya gimana dapat ilmu? Ilmu itu ada pada Al-Quran dan tafsirnya. Ilmu itu ada pada sunnah Nabi yang sahih. Itu dibaca. Dan ilmu itu ada pada pemahaman sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah. Ilmu itu perkataan Allah, Rasulnya dan sahabat. Ilmu itu ilmu. Kalau koran, majalah, perkataan orang bukan ilmu. Ilmu qala Allah, perkataan Allah, firman Allah itu ilmu. Qala Rasul, perkataan Rasul itu ilmu.
Qala sahabat, perkataan sahabat itu ilmu. Perkataan mereka barokah. Perkataan para sahabat tabi'in barokah. Makanya ini dasarkan kepada ilmu. Makanya manhaj salaf ini mengajak umat ini kepada ilmu, mementingkan ilmu. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu berapa derajat? Diangkat oleh Allah SWT. Jadi ihtimam dengan ilmu. Jadi umat ini harus dibina dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Makanya kita ajak umat ini kepada apa? Kepada ilmu. Dalil Quran dan Sunnah, bukan kepada diri kita. Maka antum ingat, sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, tidak boleh mengajak orang untuk mengagungkan dirinya, tidak boleh. Ad'u ilallah, qul hadhi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi kita supaya orang mengagumi kita, menyanjung kita, bukan. Atau kepada kelompok, atau kepada partai, atau kepada yang lain, bukan. Ajak umat ini kepada Allah, pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Sampaikan kepada mereka dalil. Ajak mereka kepada Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Bukan perkataan kita. Bapak sekarang ini banyak dai yang mengajak untuk diagungkan dirinya. Apa perkataannya si dai dipegang. Yang kita pegang perkataan siapa? Allah dan Rasulnya. Dan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nah, dengan ilmu maka Allah berikan keutamaan. Saya ambilkan lagi penjelasan yang lain. Dalil ini banyak. Allah berfirman dalam 3 surah. Dalam surah Taubah, dalam surah Al-Fatah, dalam surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Petunjuk. Petunjuk yang dimaksud kata Ibnu Qayyim dan juga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya, yaitu al-huda al-ilmu nafi'. Wa dinil haq, agama yang hak, yaitu al-amalus saleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah tampakkan agama di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak menyukai. Jadi dengan apa? Allah akan memberikan izzah kepada umat Islam dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu syar'i, Quran wa Sunnah. Baru Allah akan berikan izzah kepada umat Islam ini. Ya, dasarnya ilmu dan amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Selanjutnya, yang kelima, bahwa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat kepada tauhid dan menjauhkan syirik.